Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Di boikot televisi, ayah angkat Rizky Bilar yakin sang anak akan dapat rezeki lainnya. Pasca Lesti Kejora melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan atas nama Rizky Bilar langsung jadi sorotan. Sontak saja hal tersebut membuat publik ikut geram dan langsung mengecam keras tindakan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Tak cukup sampai di situ saja. Buntut dari kasus yang tengah menjeratnya itu, Rizky Bilar sampai diboikot tak boleh tampil lagi di televisi. Menanggapi hal tersebut, ayah angkat Rizky Bilar yang bernama Izhar Willendra atau yang kerap disapa Pak EN akhirnya angkat bicara. Dalam video yang diunggah ulang itu, ayah angkat Rizky Bilar mengaku sudah tahu soal berita sang anak diboikot dari televisi. Bahkan dirinya mengaku hanya tersenyum saat mendengar pengumuman tersebut. Pasalnya, ayah angkat Rizky Bilar yakin bahwa rezeki sang anak tak hanya dari televisi. Izhar Willendra juga berseloroh bahwa sang anak akan tetap mendapat rezeki lainnya. Berikut wawancara dengan anak ayah angkat dari Rizky Bilar. Sementara ini cukup kami saja yang tahu. Pak yang jenguk seperti apa kondisi Lesti? Itu tadi saya bilang nanti cukup saya dulu yang tahu karena saya tidak mau mendahului pihak kepolisian. Biar dulu nanti yang terlapor itu melakukan hak jawab di kepolisian. Nanti setelah itu baru boleh ditanya lagi. Saya nggak mau mendahului itu saja. Saya tidak mau mendahului. Berarti artinya mereka baik-baik aja, Pak? Insya Allah. Tapi kalau baik-baik aja kok Lesti umroh nggak bareng Bilar, Pak? Nanti pasti akan tahu kenapa. Tapi saya bilang tadi sabar dulu, adik-adik wartawan, kita husnuzon dulu. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri. Karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Jadi netizen yang di luar sana yang harus cerai, harus gini, itu hak prerogatif Lesti dan Bilar. Jadi yang di luar sana yang menginginkan ini cerai, padahal mereka belum tahu apa yang terjadi. Biasanya yang menginginkan perceraian itu adalah setan. Mudah-mudahan kita nggak menjadi setannya gitu. Kita mendoakan yang baik-baik. Apa yang kita ucapkan hari ini akan berbalik kepada kita. Baik yang kita ucapkan, baliknya baik kepada kita. Buruk yang kita ucapkan, buruk kepada kita. Insya Allah sabar aja dulu, hari Kamis Bilar pasti datang untuk menyampaikan apa isi BAP berdasarkan argumen yang dia sampaikan. Saya sayang dengan kedua-duanya. Adik-adik wartawan pasti tahu saya seperti makan buah si malakama. Saya sangat sayang dengan Lesti. Saya sangat sayang dengan Bilar. Ujat-ujat doakan yang baik-baik karena ucapan kita kembali kepada diri kita sendiri. Yakinlah, ucapan yang baik-baik akan kembali kepada diri kita. Oke? Tapi kenapa mereka nggak mau? Bilar dan Lesti yang memutuskan tentang rumah tangga mereka. Gimana? Bukan pertemuan intensif, ya kan, pertemuan segala macam gitu. Tapi itu tetap kalau urusan yang dilaporkan Lesti ke kepolisian, saya belum mau ikut campur. Biar nanti kepolisian yang mengungkapkannya kebenarannya. Lesti yang dilempar bola Bilar bagaimana, Pak? Itu katanya ada videonya juga. Kata dilempar bagaimana? Itu berdasarkan laporan. Iya, misalnya simbaknya bisa mengatakan. Berita selanjutnya datang dari artis Sony Septian senang dapatkan dukungan sang istri dalam berkarir. Aktor Sony Septian tak hanya fokus berkarir di dunia seni peran. Kini ia kembali menjajal menjadi model peraga busana. Diketahui suami Fairuz Arafik itu ditunjuk fashion stylist kondang Indonesia
Sharon Delano untuk mengenakan koleksi baju terbarunya. Awalnya, ayah sambung King Fahaz itu tak berniat untuk menerima tawaran menjadi model koleksi busana Sharon Delano. Ia mengaku malu karena sudah lama tak berlenggak-lenggok di runway fashion show. Pria berusia 39 tahun itu merasa beruntung karena keluarga turut memberikan dukungan. Diketahui Elma Theana, Fairuz Arafik dan kedua anaknya pun ikut menyaksikannya tampil sebagai model peraga busana. Bagi Sony, kehadiran keluarga membawa atmosfer positif untuk dirinya. Berikut wawancara dengan Sony Septian dan sang istri. Langsung yang tadinya ngantuk itu langsung pada melek semuanya. Itu baru 2 anak yang datang. Kalau nambah lagi banyak yang support lagi. Mau nambah lagi ya? Enggak. 3 cukup udah. Si Ijo nggak dibawa berarti Kak? Enggak, soalnya kan baru sembuh, kemarin masuk rumah sakit. Sekarang alhamdulillah udah sembuh, jadi kata dokter baiknya tetap di rumah aja. Jadi kalau seandainya kita syuting, jaraknya di mana, itu nanti kita staycation di mana, kita taruh di situ dia nggak boleh ke tempat umum. Zafi ikut juga sakit tapi di saat abang sama kakaknya sembuh, kita sembuh, Zafi kok nggak batuknya nggak hilang-hilang. Ternyata pas cek leukositnya tinggi, karena itu biasanya ada infeksi. Infeksinya itu gitu kan. Habisnya dengarnya kayak wow gitu kan. Saya nggak bisa biasa pecicilan gitu kan. Terus sama dia di hotel dilatih gini. Rahangnya, jalannya gitu kan. Saya malu banget di hotel latihan di depan anak-anak lagi, aduh. Iya. Tahu nggak Ejo kan? Kapan Ejo? Tadi latihannya bareng sama Ejo soalnya. Ejo nanya, kapan Ejo cuma Shinjo kan dia nanti besok kepikiran. Oke, itu tadi kan. Itu kayak ada gitu juga. Makanya sih yang pengen banget ikut karena dia tadi latihan di rumah gitu kan. Pas dia latihan, jadinya nggak boleh latihan kalau dia duluan yang fashion show. Ini kalau misalkan anak-anak juga ikut terjun juga di dunia seperti ini bagaimana Kak? Ya, sebagai orang tua arahan. Seperti yang kita udah pernah bilang itu sebenarnya intinya kalau kita tuh pertama landasan agama dulu, kalau agamanya udah baik, ngajinya udah baik, nanti mereka mau jadi apa aja kita akan dukung selama itu baik dan positif, yang penting agamanya nggak ketinggalan. Berita selanjutnya datang dari aktor Dimas Anggara sangat selektif memilih tawaran untuk bermain film. Aktor Dimas Anggara begitu selektif untuk menerima tawaran peran dari produser dan juga sutradara film. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Dimas sebelum terlibat dalam sebuah produksi film. Tidak hanya peran, Dimas Anggara juga harus memilih cerita dan skenario filmnya. Bagi Dimas Anggara yang kini berusia 34 tahun, setiap peran dalam film memiliki perannya masing-masing. Peran tersebut sama-sama menghidupkan karakter dalam film. Suami Nadine Chandrawinata itu menyebutkan semua peran dalam film saling berhubungan satu sama lain. Selain peran utama sebagai Surya, Dimas Anggara menerima tawaran film Crazy Stupid Love karena kekuatan skenario film genre drama komedi itu. Menurut Dimas, cerita film Crazy Stupid Love dekat dengan kehidupan sehari-hari banyak orang. Suami Nadine Chandrawinata itu menerima peran Surya dikarenakan komposisi aktor dan artisnya cukup lengkap. Semua pemain yang terlibat di film tersebut diberikan ruang masing-masing untuk menunjukkan aktingnya supaya filmnya terlihat apik. Berikut wawancara dengan Dimas Anggara. Pertama kali kita dapat sebelum skrip kita baca sinopsisnya kan. Pas baca sinopsis itu menarik. Sinopsisnya tuh kayak, oh ini lucu ya, ada lucunya, ada konflik keluarganya, dan yang menurut saya menariknya itu adalah konflik keluarganya ini. Karena memang benar kita nggak bisa bohong kalau di sekitaran kita tuh pasti setiap orang tua pasti selalu menanyakan pilihan anaknya. Siapa pilihanmu? Apa soal apa nih? Pilihan apa ini? Pilihan Hidup, jodoh, pekerjaan pun juga seperti itu. Apapun itu deh, pasti orang tua pasti akan nanya, kenapa memilih ini?
Kenapa memilih itu? Kenapa kamu nggak ini? Kenapa kamu nggak itu? Sedangkan setiap anak itu pasti punya pilihannya sendiri, punya interestnya sendiri, punya passionnya sendiri. Even ke perjodohan pun seperti itu. Dia dengan memilih pasangan hidup, dia pasti akan punya ketertarikannya sendiri gitu kan. Tapi tetap keluarga itu pasti akan nanya bebet bobotnya bagaimana? Kenapa kamu nggak sama ini aja? Kenapa kamu harus milih dia? Nah itu yang membuat saya tertarik dengan cerita film ini gitu. Ditambah lagi bumbu-bumbunya itu banyak banget situasi dan komedi dan bagaimana dia mengejarnya itu sangat komedi. Itu sih yang saya mau. Dan peran utama tentu saja kan Surya. Iya betul. Gini Mas Dimas. Berita selanjutnya datang dari pedangdut Denny Caknan berkolaborasi dengan Melanie Subono. Meningkatnya tren lagu dangdut di masyarakat belakangan ini menjadi momentum yang tepat untuk menghadirkan inovasi di dunia dangdut. Ujung-ujungnya dangdut atau UUD adalah platform musik dangdut yang dimodernisasi dan memiliki ambisi untuk membuat naik ke kelas dunia. Dengan ambisi besar ini untuk menguatkan UUD sebagai platform musik dangdut terbaik Indonesia, Denny Caknan sengaja mengajak Melanie Subono sebagai salah satu kolaborator. Denny Caknan mengajak Melanie, musisi yang dikenal memiliki pengalaman panjang dalam dunia konser dan event musik di Indonesia dan juga internasional. Melanie Subono berharap UUD dapat mengemas musik dangdut Indonesia menjadi semakin elegan dan menembus pasar dunia. Melanie Subono juga berharap musik dangdut dikenal sebagai musik yang keren, elegan, serta mampu menjangkau masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Sebagai salah satu kolaborator, Melanie Subono menjelaskan nantinya pada konser Mega Tour ini akan dikemas layout maupun tata panggung sehingga konser ini akan elegan dan membuat dangdut naik kelas. Kolaborasi bersama Melanie Subono yang juga musisi dengan genre yang berbeda dan tentunya jam terbang yang mumpuni menjadi hal yang luar biasa karena pastinya membuat konser Mega Tour ini semakin keren. Berikut wawancara dengan Denny Caknan dan juga Melanie Subono. Mas Denny, ini kapan nih acara dilaksanakan dan artis-artis siapa saja itu? Kalau artis nanti ada muncul line up-nya di Instagram. Cuma perdananya kita ada di Banyuwangi tanggal 19 November. Kota keduanya 24 Desember. Itu yang pertama Banyuwangi, yang kedua Surabaya. Apakah akan mengundang Farel Prayoga juga Mas Denny di tempat konser lagu muslim juga? Insya Allah. Jadi mungkin nggak di kota ini, tapi insya Allah di UD pasti ada. Karena kan UD juga rencananya kotanya banyak, jadi banyak lah buat masukin. Jadi tunggu aja lah. Aku kenal dia. Setelah kenal Mbak Melanie, tantangan itu mungkin akan terbuka lebar lah. Jadi yang dulunya hanya sebuah mimpi-mimpi, sekarang kenal dengan Mbak Melanie, insya Allah lancar sampai ke depan. Ini awal dari perjalanan, semoga perjalanan kita menyenangkan. Ya, karena cita-citanya juga besar dengan ini, banyak yang mau dikerjain, jadi mudah-mudahan sih semua berjalan dengan lancar. Tantangan mah pasti akan ketemu lagi nanti, cuman ya jalanin aja. Berita selanjutnya, meski bolak-balik Jakarta Singapura, Denada akui senang jalani hidupnya saat ini. Penyanyi Denada begitu senang dan bersyukur kembali bekerja setelah masa pandemi mulai reda. Meski harus bolak-balik Jakarta Singapura, Denada senang melakoni perjalanan hidupnya saat ini. Di Singapura, Denada tinggal bersama dengan Aisyah Aurum, putri sematawayangnya. Meski sesekali masih bernyanyi, Denada kini mulai fokus bekerja menjadi instruktur Zumba dan juri acara variety show di televisi. Saat pindah ke Singapura sebelum pandemi, Denada mengaku kehilangan banyak pekerjaan. Apalagi Denada butuh banyak uang untuk pengobatan putrinya yang ketika itu divonis menderita leukemia. Kini setelah pekerjaan itu mulai berdatangan, mantan istri Jerry Aurum itu mau tak mau harus sering meninggalkan Aisyah Aurum di Singapura, sementara banyak pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Berikut wawancara dengan Denada. Ya aku pun nangis apa segala macam, tapi kan semua harus dilakukan. Ini memang harus dilakukan dan disyukuri, dan ini menolong kita sekali gitu loh. Jadi karena kan selama 2 tahun nggak ada pemasukan, otomatis keuangan kami juga berantakan kan gitu, sampai ya teman-teman tahu lah harus jual ini jual itu, yang semua tidak ada aku sekali sama sekali, cuma
inilah saatnya memang aku memberikan pengertian. Alhamdulillah anaknya udah semakin gede, jadi udah mulai bisa dikasih pengertian, dan alhamdulillah Allah izinkan dia akhirnya sudah diperbolehkan sekolah, sehingga dia sendiri sudah mulai punya kesibukan gitu. Kalau dulu zaman dia masih belum mulai sekolah, bayangin dia di rumah aja gitu, sementara aku tinggal aduh udah nggak mungkin. Aku dulu ke supermarket aja dia nangis. Ada kondisi Aisyah. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.